Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Dian Soleha, mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Jadi pada video kali ini Dian bakalan membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan seorang guru dan keterkaitannya pada etika pendidik yang telah dipelajari. Sebelumnya, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas pada ujian tengah semester di mata kuliah etika pendidik. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke pembahasannya. Let's go! Nah, jadi tadi kita udah lihat kan mengenai berita tersebut. Berita-berita tersebut itu memang benar adanya. Dan di berita tersebut itu membahas mengenai kasus di mana 2 oknum guru yang melakukan tindakan pungli ataupun pungutan liar. Nah, berdasarkan laporan yang beredar, kedua oknum tersebut itu diduga meminta sejumlah uang kepada siswa yang ingin masuk ke sekolah tersebut. Nah, kasus ini tuh terjadi pada guru di SMP Negeri 4, Satap Liukam, Tupabiring Utara, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sungguh sangat memprihatinkan ya jika memang ini benar-benar terjadi. Jadi kasus ini tuh bisa mencerminkan penyalahgunaan wewenang sebagai seorang pendidik. Guru yang seharusnya itu menjadi pilar utama dalam dunia pendidikan, seharusnya itu bisa memberikan layanan yang berorientasi pada kepentingan terbaik untuk siswanya gitu loh. Bukannya malah mencari keuntungan pribadi melalui cara yang tidak etis dan melanggar hukum seperti yang dilakukan oleh 2 oknum guru tersebut. Nah, hal ini juga menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan di sekolah tersebut. Jadi, kemungkinan besar tidak ada mekanisme kontrol yang ketat dalam proses administrasi perpindahan siswa tersebut, sehingga memungkinkan oknum guru tersebut untuk mengambil keuntungan dari prosedur yang semestinya dilakukan tanpa pungutan tambahan biaya apapun. Nah, sebenarnya kasus ini tuh bukan satu-satunya yang terjadi di Indonesia ya. Kita udah sering banget dan udah banyak banget kasus-kasus yang beredar mengenai pungli tersebut. Sebenarnya jika memang mau dibicarakan itu ada banyak banget, bahkan hal ini tuh udah dianggap biasa gitu loh. Tapi kita tidak boleh membiasakan hal tersebut. Banyak contoh-contoh lainnya seperti tindakan bila kayak kita bilangnya membeli kursi. Itu kan sama aja kayak kita memberikan uang kepada oknum-oknum yang terlibat untuk bisa memasukkan anak kita ke sekolah tersebut gitu loh. Sama aja kayak tindakan yang dilakukan oleh 2 oknum tersebut. Sama aja dengan pungutan liar, karena itu tuh di luar dari biaya yang memang seharusnya dikeluarkan untuk biaya sekolah gitu. Itu memang biaya-biaya di luar dari wajibnya yang dibayar gitu kan. Sebenarnya hal ini tuh sungguh sangat memang gak etis banget ya, karena seharusnya pendidik itu kan bisa menjadi teladan yang baik kan untuk peserta didiknya gitu. Tapi malah kayak gini gitu kejadiannya. Nah, jika kita kaitkan dalam konteks etika pendidik, ini bisa dikaitkan dengan sikap yang dapat dipercaya, yang dimana guru itu kan diharapkan memiliki integritas yang tinggi, jujur, dan juga adil dalam menjalankan tugasnya. Mereka itu kan harus jadi teladan baik bagi siswanya untuk menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma dan juga moral yang berlaku gitu loh. Jadi tindakan pungli ini selain dia itu melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan siswa dan orang tua serta masyarakat terhadap sistem institusi pendidikan. Nah, terus gimana? Gak mungkin kan hal ini akan terus-terusan terjadi. Mungkin akan ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan untuk mencegah ataupun mengatasi permasalahan tersebut. Misalnya yang pertama itu dengan melakukan evaluasi dan juga investigasi secara menyeluruh. Jadi dinas pendidikan itu dan juga pihak berwenang itu dapat melakukan investigasi secara transparan untuk memastikan kebenaran dari laporan ini. Nah,
Jika memang benar-benar terbukti, maka sanksi ataupun oknum yang melakukan tindakan tersebut harus diberikan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera agar tidak ada lagi pendidik-pendidik lainnya yang melakukan hal tersebut. Jadi memang berhenti sampai di situ gitu loh. Yang kedua itu adalah penerapan sistem pengawasan yang ketat. Nah, jadi sekolah itu harus memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat lagi gitu loh terhadap setiap transaksi keuangan ataupun proses administrasi yang melibatkan siswa dan juga orang tua. Kita juga bisa dapat membuat sistem pengajuan anonim. Nah, jadi tuh orang tua itu bisa melaporkan jika ada memang tindakan pungli tanpa mereka tuh harus takut jika nantinya mengalami intimidasi gitu kan. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah yang ketiga, kita bisa menerapkan pendidikan etika dan juga anti korupsi untuk guru. Kan udah banyak tuh pelatihan-pelatihan bagi guru. Nah, kita bisa tambahin lagi tuh pelatihan program berkala bagi guru mengenai kode etik profesi dan juga bahaya praktik korupsi di dalam dunia pendidikan. Nah, hal ini tuh menurut aku penting ya, karena untuk menanamkan kembali nilai-nilai integritas dan profesi dalam diri pendidik itu. Jadi mereka tuh akan dibiasakan gitu loh dengan adanya praktik anti korupsi ini dalam dunia pendidikan. Nah, lalu yang keempat itu adalah sosialisasi kepada orang tua dan siswa. Nah, selain kita memberikan pelatihan kepada guru mengenai tindak anti korupsi itu, kita juga bisa memberikan sosialisasi kepada orang tua dan siswa. Nah, mereka tuh akan diberikan pemahaman mengenai hak mereka dalam dunia pendidikan, termasuk informasi tentang layanan yang seharusnya gratis dan prosedur administrasi yang berlaku. Jadi, dengan begitu, orang tua dan siswa itu tidak akan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Seperti oknum-oknum yang begitu yang melakukannya. Lalu yang terakhir adalah penerapan teknologi dalam administrasi sekolah. Oke, baik, mungkin saja pembahasan Dian mengenai kasus pungli yang terjadi di sekolah. Sebelum itu, Dian ada slogan singkat yang berkaitan dengan kasus tersebut, yaitu pendidikan bersih, guru terpercaya, masa depan cerah. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan yang dapat Dian sampaikan. Lebih dan kurangnya Dian mohon maaf. Dian akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.